Mengejutkan, Farhad Abbas naik pitam, minta Juragan 99 bongkar makam Vanessa. Pengacara Dodi ancam lapor polisi. Farhad Abbas kembali berulah setelah beberapa waktu tak ikut campur urusan Dodi Sudrajat dan Haji Faisal lagi. Kini ia bereaksi lagi. Mantan suami Nia Daniati itu bereaksi setelah mengetahui makam Vanessa Angel tiba-tiba direnovasi oleh Juragan 99. Diketahui makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansah saat ini sudah direnovasi oleh Juragan 99. Makam yang baru saja direnovasi tersebut nampak cantik dan rapi dibentuk bertingkat. Tidak hanya itu, makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansah juga dipasangi marmer hitam dan nisannya berbentuk buku. Makam yang direnovasi tanpa sepengetahuan keluarga Dodi Sudrajat itu pun akhirnya membuat Farhad Abbas selaku pengacara naik pitam. Ia pun menuliskan, jika perbuatan yang dilakukan Juragan 99 hanya untuk masuk televisi. Tidak hanya itu, ia juga mengancam akan melaporkan Juragan 99 ke polisi. Juragan sih juragan, gak asal bangun kuburan orang aja demi masuk TV dan penjara, pilih mana? Tulis Farhad Abbas pada unggahan Instastory akun Instagram pribadinya. Kemudian, mantan suami Nia Daniati itu pun menegaskan Juragan 99 untuk membongkar makam Vanessa Angel. Bongkar dan minta ampun atau kita bongkar-bongkaran, tegas Farhad Abbas. Namun ancaman Farhad Abbas itu tak ada tanggapan sama sekali oleh Juragan 99. Bahkan, makam Vanessa Angel hingga saat ini tak dibongkar. Di lain sisi, Farhad Abbas ancam melaporkan kebucinan Tariq Halilintar dan Puji. Komika kenamaan ini justru pertanyakan pasal yang bakal disangkakan. Farhad Abbas belakangan ini tengah menjadi bulan-bulanan warganet lantaran pembelaannya terhadap Dodi Sudrajat. Tidak hanya memberikan pembelaan, mantan suami Nia Daniati ini juga kerap melontarkan sindiran kepada keluarga Haji Faisal. Siapa sangka, kini Puji dan Tariq Halilintar juga menjadi bahan perbincangan Farhad Abbas. Kedekatan Puji dan Tariq Halilintar memang kerap terlihat di berbagai kesempatan. Bahkan keduanya disebut-sebut menjadi pasangan bucin yang tidak bisa lepas satu sama lain. Siapa sangka, hal tersebut justru menjadi perhatian tersendiri bagi Farhad Abbas. Bahkan, santer diberitakan, bahkan Tariq Halilintar bakal dipolisikan lantaran terlalu bucin dengan adik ipar Vanessa Angel itu. Peringatan buat pacar tantenya Galang, jangan peluk-pelukan atau tarik-tarikan wanita yang lagi mengasuh ponakannya yang dijauhkan dari kakek dodol. Kalau masih nempel seperti perangko, akan kami laporkan ke polisi Singapura, tulis Farhad Abbas. Unggahan tersebut lantas saja menuai beragam komentar dari publik. Bahkan, Kak Onyot yang tak lain adalah sosok pelawak memberikan sindiran keras terhadap Farhad Abbas. Tariq Halilintar dilaporin polisi gara-gara bucin, ujarnya. Sang pelawak lantas saja mempertanyakan pasal yang bakal disangkakan Farhad Abbas soal kebucinan Tariq. Kak, baru tahu ternyata ada pasal yang membahas tentang perbucinan, ujarnya lebih lanjut. Ini mohon maaf buat yang ngelaporin, Bapak kayak nggak pernah muda aja. Atau jangan-jangan sekarang Bapak lagi jomblo ya, tambahnya. Kak Onyot lantas saja menyebut bahwa pengacara kenamaan tersebut makanya kesal lihat orang pacaran. Yang jadi masalah kalau ini masuk ranah hukum, pas di penjara tahanan lain ditanya, kenapa masuk penjara? Karena begal? Oke, masih masuk. Terus tahanan lagi satu ditanya, kenapa masuk penjara? Karena korupsi. Oke lah, bisalah, ujar sang pelawak. Lantas dirinya membandingkan dengan jawaban Tariq Halilintar, andai kata benar-benar di penjara. Kenapa masuk penjara? Karena bucin, tambahnya. Lantas Farhad Abbas dinilai tidak senang melihat orang lain merasa bahagia. Gak senang banget lihat orang lain bahagia, tandasnya. Bukan hanya soal kebucinan Tariq Halilintar.
Farhad Abbas juga sempat menyinggung soal kaitannya dengan pembentukan mental Galaskai. Kelakuanmu itu dapat merusak mental psikis anak asuhnya, tulis Farhad Abbas memberikan pendapat. Hubungan Tariq Halilintar dan Puji memang kerap menjadi perhatian publik. Kedekatan mereka bahkan kerap membuat banyak orang merasa baper. Diberitakan sebelumnya, ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, tidak ada habis-habisnya menjadi sorotan karena tindakan-tindakan yang diambil pasca meninggalnya sang putri. Kini, polis asuransi mendiang Vanessa Angel menjadi perhatian karena dikabarkan sudah cair dan digunakan oleh Dodi sebagai penerima. Hal ini memicu keprihatinan Gus Rofi'i yang sempat memimpin tahlil meninggalnya Vanessa dan Bibi Andriansah di rumah Haji Faisal tak alam setelah kecelakaan maut terjadi. Gus Rofi'i ikut bersimpati dengan polemik yang dihadapi Haji Faisal, terutama kepada Galaskai yang kini berstatus sebagai anak yatim piatu. Saya alhamdulillah mimpin tahlil. Saya kira biasa-biasa saja. Lah kok tiba-tiba ramai soal pembongkaran makam, kata Gus Rofi'i. Kemudian Gus Rofi'i lantas menjelaskan hukum pembongkaran makam yang hanya diperbolehkan apabila kondisi tanah longsor, terjadi banjir bandang, dan kepentingan forensik. Selain itu semua, menurut wacana Dodi tidak bisa dibenarkan. Kemudian waktu berjalan tambah ramai. Maka akhirnya, wah, ini nggak bisa dibiarkan karena ada anak kecil yang sudah ditinggal orang tuanya, bapaknya, ibunya, yang mana Nabi Muhammad SAW sudah berpesan untuk selalu menjaga, merawat ketika kita mengetahui ada anak yatim piatu itu tidak dalam posisi teraniaya saja, jelas Gus Rofi'i. Atas dasar kemanusiaan, Gus Rofi'i menyampaikan keresahannya terhadap tindakan Dodi yang mungkin akan menyakiti Galaskai. Menurutnya, pembongkaran makam Vanessa tidak akan berdampak baik untuk Gala. Selain itu, Gus Rofi'i memperingatkan Dodi Sudrajat soal asuransi Vanessa Angel. Gus Rofi'i berpendapat bahwa klaim asuransi atas nama Dodi sifatnya administratif saja karena pada saat dibuat almarhumah masih lajang dan belum punya anak. Menurut ilmu waris agama Islam, Dodi seharusnya tidak berhak atas asuransi Vanessa yang sudah berubah menjadi warisan. Pak Dodi yang asalnya dapat karena lahirlah Galaskai sehingga Pak Dodi dan lain-lain ini nggak dapat sepersen pun. Kalau ingin dapat ya nanti nunggu keikhlasan Gala ini. Lahirnya Gala ini menghapus yang akan didapatkan Pak Dodi Sudrajat itu. Jadi sebatas administratif saja, teras Gus Rofi'i. Selanjutnya, Gus Rofi'i menyoroti pernyataan Dodi Sudrajat sudah menitipkan uang ke Profesor Bambang. Gus Rofi'i sudah mencoba menyelidiki asal-usul Profesor Bambang, namun tidak mengerti siapakah ia sebenarnya dan hubungannya dengan Vanessa Angel. Lalu tiba-tiba katanya Pak D itu uangnya dititipkan ke profesor tersebut. Lalu profesor ini dibilang dibagi separuh. Waduh, hati-hati nih, bahaya ini. Karma bisa kualat mereka dan bertanggung jawab mereka dunia akhirat, ujarnya. Adapun alasan Gus Rofi'i menyatakan hal ini bukanlah bentuk ujaran kebencian terhadap Dodi Sudrajat, melainkan bermaksud mengedukasi. Ia menyarankan agar konsultasi ilmu agama dulu apabila memang tidak mengerti hukum dari suatu hal. Saya ngomong begini bukan bermaksud benci kakeknya atau Profesor Bambang itu, tapi ini bentuk edukasi. Jadi, kalau nggak ngerti, walaupun sudah tercatat di asuransi itu, konsultasi gitu kepada ahli agama, minta fatwa MUI kek. Tanya orang-orang yang mengerti waris ini hukumnya. Jangan ujuk-ujuk dibagi. Tutup Gus Rofi'i. Bagaimana menurut pendapat Anda?